Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul melalui dunia maya untuk bersilaturahim sambil kita mempersiapkan diri untuk menghadapi PK online. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kepada kita petunjuk jalan kebenaran. Yang terhormat Kabid Pakis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Nasir MAG. Yang saya hormati Ketua DPW AKPAI Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris DPW AKPAI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat GPAI seluruh Sulawesi Tengah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, izinkan saya share screen untuk memulai penguatan sosialisasi PK online. Izin. Nah, dasar hukum pelaksanaan PK online pertama berangkat dari KMA nomor 211 tahun 2011 tentang Standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan. Nah, berdasarkan dari situ Bapak Ibu, kisi-kisi dari soal-soal nanti akan muncul itu diambil dari KMA nomor 211 tahun 2011. Nah, kisi-kisi ini telah dilampirkan di file-file yang sudah kami kirim dari pusat. Kemudian yang kedua adalah tentang PMA nomor 38 tahun 2018 tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan yang ketiga ini adalah permen terbaru, Permenek PAN dan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Jadi di situ disyaratkan bahwa seorang guru harus melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Inilah dasar mengapa PPKB pemetaannya dulu itu dilaksanakan untuk mendapatkan potret diri seorang guru GPAI sehingga nanti bisa diberikan pelatihan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang GPAI butuhkan. Selanjutnya tentang apa sih itu PK online. Jadi PK online itu adalah survei kompetensi guru PAI yang dilaksanakan secara online dalam rangka pemetaan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan pada tahun berjalan. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah kita melaksanakan PK online itu kita selanjutnya akan melaksanakan pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi PK online ini adalah pintu untuk melaksanakan pelatihannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jadi PK online ini adalah bukan tes atau ujian, tetapi survei kompetensi. Dengan melaksanakan PK online, maka guru PAI ketahuan, dia terpotret. Guru PAI itu kekurangannya di mana? Apakah dia kurangnya di pedagogik, apakah di profesional? Jadi Bapak Ibu, untuk menghadapi PK online kita tidak usah terlalu stres Bapak Ibu ya. Tidak usah ikut, ada bahkan beberapa daerah melaksanakan pelatihan dengan berbayar. Tolong untuk Sulawesi Tengah, mohon jangan mengikuti pelatihan yang berbayar. Karena ini bukan ujian, ini bukan tes, tetapi hanyalah survei kompetensi GPAI. Jadi yang perlu Bapak Ibu siapkan itu adalah yang terutama adalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah paket data. Yang ketiga adalah jaringan yang bagus. Cari tempat di mana jaringannya bagus. Ya. Jadi PK online ini Bapak Ibu itu nanti wajib diikuti oleh seluruh GPAI. Nah, selanjutnya nanti sasaran dari hasil dari pemetaan itu adalah kita akan melihat
seberapa kemampuan kita dalam pedagogik 1, berapa kemampuan kita dalam pedagogik 2, berapa kemampuan kita dalam pedagogik 3, berapa kemampuan kita dalam profesional 1, profesional 2, profesional 3. Itu saja sih Bapak Ibu. Nah, nanti kan hasilnya misalnya GPAI Sulawesi Tengah misalnya saya. Jadi nanti Bapak Ibu semua GPA itu harus ikut, termasuk saya Bapak Ibu sebagai pelatih nasional, termasuk saya juga harus ikut ini. Nah, di pedagogik 1 itu Bapak Ibu, apa nanti yang keluar di situ? Adalah perencanaan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, di soal-soal nanti yang akan keluar di PK online ini adalah yang 6 ini Bapak Ibu, 6 kompetensi ini. Yaitu pertama pedagogik 1, Bapak Ibu silahkan belajar tentang perencanaan pembelajaran. Apa yang ada di situ adalah tentang silabus, analisis hari efektif sekolah, analisis hari efektif belajar, kemudian karakter peserta didik, kemudian silabus, modul ajar. Nah, Bapak Ibu, karena kurikulum ini sudah kita semakin menuju kurikulum merdeka, maka saya sarankan kepada Bapak Ibu semua untuk lebih memperbanyak belajar tentang kurikulum merdeka. Terutama nanti di perencanaan pembelajaran, kita akan kita akan bertemu dengan soal-soal yang banyak berkaitan dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu ya. Kemudian nanti soal yang akan keluar di pedagogik 2. Jadi ada soal dari pedagogik 2 yaitu model-model pembelajaran. Jadi model-model pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum merdeka yaitu project based learning, kemudian discovery learning, problem based learning, apalagi itu ya yang model pembelajaran abad 21 itu yang Bapak Ibu pelajari ya. Kemudian penilaian pedagogik 3. Nah, asesmen. Di penilaian ini Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu belajar terutama pada penilaian kurikulum merdeka. Jadi ada yang istilahnya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Itu yang Bapak Ibu perbanyak. Tetapi bukan berarti tidak belajar tentang penilaian di kurikulum 2013 ya. Tetap jadi pada kompetensi PK online ini Bapak Ibu kita mengcombine antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Jadi di penilaian Bapak Ibu itu masih ada yang keluar soal-soal tentang penilaian proyek misalnya penilaian di penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan itu masih keluar Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu juga pelajari tentang penilaian atau asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian profesional 1. Apa di profesional 1 yang keluar Bapak Ibu? Itu adalah pendalaman materi PAI. Nah, di sini banyak keluar tentang moderasi beragama. Moderasi beragama, nilai-nilai, 9 nilai-nilai moderasi beragama itu Bapak Ibu harus tahu. Ya, itu Bapak Ibu harus tahu apa-apa yang termasuk dalam 9 nilai itu. Untuk materi tentang moderasi beragama, Bapak Ibu bisa buka di cendikia.com, bisa buka di situ. Di situ ada materinya Bapak Ibu. Kemudian di profesional 2 yaitu tentang publikasi ilmiah. Soal-soal yang keluar adalah tentang PTK, tentang modul, tentang artikel yang seperti itu Bapak Ibu ya, yang itu yang Bapak Ibu persiapkan. Kemudian kalau di profesional 3 adalah karya inovatif. Nah, di karya inovatif ini Bapak Ibu bisa pelajari tentang bagaimana sih membuat email, terus bagaimana membuka email, bagaimana mendownload file yang ada di email, terus bagaimana membuat ini link Google Form, membuat link pembelajaran secara online yang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang nanti soal-soal keluar itu Bapak Ibu adalah tidak lari dari pedagogik 1, pedagogik 2, pedagogik 3, profesional 1, profesional 2, profesional 3. Namun saya sarankan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendapatkan link-link untuk mengerjakan soal atau latihan soal,
menurut saya karena saya sudah buka itu menghabiskan waktu saja Bapak Ibu. Jadi lebih baik Bapak Ibu belajar sendiri dari materi atau dari sumber aslinya ketimbang latihan-latihan soal itu. Karena sangat jauh berbeda dengan yang nanti Bapak Ibu akan temui. Takutnya nanti Bapak Ibu kecewa, setengah matinya kita belajar padahal yang keluar tidak ada. Jadi latihan-latihan soal yang berbeda saya sudah buka Bapak Ibu. Ada yang kuisis, ada yang link-link semua kompetensi ada di dalamnya. Satu pun tidak ada yang keluar itu Bapak Ibu. Jadi pelajari dari sumber seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, apa sih tujuan dari PK online? Yang pertama adalah untuk mengukur kemampuan kompetensi pedagogik GPAI. Ya, pedagogik 1K, 2, 3. Kemudian mengukur kemampuan kompetensi profesionalnya. Jadi profesional 1, 2, 3. Kemudian memetakan kompetensi guru PAI secara nasional. Dengan melaksanakan PK online, maka direktorat bisa mengetahui seberapa persen kemampuan daya serap dari guru-guru PAI yang ada di Sulawesi Tengah misalnya, di Sulawesi Barat dan seterusnya. Jadi untuk memetakan kompetensi PAI, guru PAI itu secara nasional. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan arah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hasil dari PK online nanti itu Bapak Ibu adalah mengarahkan kita atau memotret kita untuk dilatih. Jadi misalnya dari 100 nomor nanti yang akan kita kerja, itu akan kelihatan hasilnya per kompetensi di pusat, bukan di provinsi Bapak Ibu. Misalnya mungkin saya pelatih nasional di profesional 3, tapi mungkin saya perlu pelatihan di pedagogik 1, karena nilai saya 70 misalnya. Jadi hanya untuk memotret itu Bapak Ibu. Nah ketika tahu bahwa saya kurangnya di pedagogik 1, maka saya nanti akan dilatih di pedagogik 1. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu semua nanti, siapa yang melatih adalah pelatih-pelatih daerah yang kemarin sudah diseleksi, yang lulus seleksi, itulah nanti yang akan melatih pelatih guru-guru sasaran ini. Ya. Nah, selanjutnya, siapa sasaran dari PK online ini? Yang pertama adalah guru pendidikan agama Islam yang sudah PNS. Jadi semua guru yang sudah PNS wajib mengikuti PK online. Yang kedua adalah guru PAI yang P3K. Kemarin kan sudah banyak yang lulus P3K. Maka yang sudah lulus P3K juga wajib mengikuti PK online. Berikutnya adalah guru PAI non-PNS. Nanti ada yang bertanya, saya kan belum PNS, bisa enggak saya ikut PK online? Ya bisa. Jadi semua guru yang sudah terdaftar di Siaga, itu wajib mengikuti PK online. Apakah dia sudah PNS, apakah dia non-PNS, apakah dia sudah sertifikasi atau belum sertifikasi, wajib mengikuti PK online. Asalkan sudah terdaftar di Siaga. Itulah sebabnya Bapak Ibu, teman-teman saya yang belum terdaftar di Siaga, yang masih honorer, yang belum terdaftar di Siaga, ayo segera merapat ke Kemenak Kabupaten Kota masing-masing, daftarkan dirinya. Minta sama operator untuk mendaftarkan dirinya. Kenapa? Karena melalui Siaga lah pintu Bapak Ibu untuk mengembangkan profesinya, untuk mendapatkan kesejahteraan. Misalnya yang belum sertifikasi dari Siaga bisa mendaftar untuk mengikuti pretest untuk menjadi peserta PPG. Dari Siaga Bapak Ibu bisa mendapatkan bantuan. Maka Bapak Ibu saya sarankan kepada teman-teman yang belum yang honorer, yang belum terdaftar di Siaga, ayo jangan jangan menunda-nunda untuk mendekatkan diri ke kabupaten kota. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pelaksanaan PK online itu di Siaga. Jadi kita tidak mendownload aplikasi apapun, tidak seperti waktu seleksi pelatih itu Bapak Ibu. Waktu seleksi pelatih kan mendownload CBT, ya.
mendownload aplikasi. Kalau ini tidak Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu masuk di Siaga, siagapendis.com, klik. Kemudian masukkan akunnya, masukkan passwordnya, sudah. Langsung kita akan diarahkan nanti untuk mengerjakan. Sebentar kita langsung praktekkan Bapak Ibu ya. Kemudian siapa penyelenggaranya? Adalah Direktorat Pendidikan Agama Islam. Jadi ini Bapak Ibu yang melaksanakan PK online itu bukan Kanwil, tetapi yang melaksanakan adalah Direktorat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian mekanisme pelaksanaan PK online Bapak Ibu, ini sudah sebagian sudah lewat. Jadi itu dilaksanakan serempak berdasarkan zona yang telah ditentukan. Jadi tanggal pelaksanaan utama itu tanggal 3 sampai 11 Mei 2013. Nanti kita akan lihat kita terjadwal tanggal berapa. Kemudian susulan tanggal 15 sampai 16 Mei 2023. Bapak Ibu, siapa yang mengikuti susulan itu? Adalah guru-guru yang ketika pelaksanaan PK online terkendala jaringan atau mati lampu. Bukan guru yang misalnya dia mengawas di luar, sudah saya ikut susulan. Bukan seperti itu. Tetapi yang susulan itu adalah guru atau daerah di tempat pelaksanaan PK online itu terganggu jaringannya atau mati lampu. Kemudian cara pelaksanaannya kita menjawab soal secara online sebanyak 100 soal. 100 soal itu Bapak Ibu adalah soal-soal dari 6 kompetensi. Kemudian pelaksanaannya Bapak Ibu itu bisa dilakukan secara terpusat di suatu lokasi maupun mandiri sesuai kesepakatan. Nah, kalau saya arahkan Bapak Ibu, saya sarankan kita terpusat jadi satu lokasi. Kita misalnya, tapi bukan berarti boleh nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing Bapak Ibu ya. Misalnya di tempat di banggai laut, di banggai kepulauan misalnya, di sana kan terpencil terpisah-pisah. Jadi untuk datang ke Salakan itu kan memerlukan biaya, jadi bisa melaksanakannya per kecamatan misalnya, itu namanya terpusat jadi satu lokasi. Boleh juga mandiri yang dimaksudkan di sini adalah di sekolah masing-masing, tidak boleh dilaksanakan di rumah, harus dilaksanakan di satu tempat. Nah, untuk Sulawesi Tengah saya sarankan kita melaksanakannya secara terpusat di satu tempat. Saya sudah melihat beberapa kabupaten di Morowali misalnya, saya sudah melihat itu untuk KKG SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana. Atau Bapak Ibu terpusat satu tempat tinggal dibagi sip-sip. Misalnya jam 8 sampai jam 10. Masuk dulu TK, jam 10 sampai jam 12 masuk SD dan seterusnya. Karena pelaksanaannya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi itu tergantung kesepakatan dari FKG, KKG, MGMP dengan Bapak Ibu pengawas maupun Pendis atau Pakis yang ada di kabupaten kota. Nah, ini Bapak Ibu sebaran soal ya. Jadi soal itu kan 100 nomor. Nah, 100 nomor itu Bapak Ibu itu pedagogiknya itu sebanyak 15 nomor, pedagogik 1. Jadi soal-soal tentang perencanaan pembelajaran itu sebanyak 15 nomor. Kemudian pedagogik 2, model-model pembelajaran itu sebanyak 20 nomor. Kemudian tentang penilaian atau pedagogik 3 itu 20 soal. Kemudian profesional 1 itu 20 soal, profesional 2 itu 15 soal, dan profesional 3 itu 10 soal. Sehingga total soal itu ada 100. Dan Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa soal yang kami buat itu 3 paket. 3 paket. Jadi boleh saja bisa saja orang yang berdekatan duduknya nanti itu akan mendapatkan soal yang berbeda. Karena soal yang disiapkan dari pusat itu adalah 3 paket. 3 paket itu senada semua soalnya. Jadi kalau misalnya nomor 1 itu akan senada soalnya. Senada dengan paket 1, paket 2, paket 3. Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menyontek dengan teman kita yang di sebelah.
karena paketnya berbeda. Kemudian Bapak Ibu, nanti pada saat pelaksanaan PK online ini itu kita diawasi dari pusat Bapak Ibu. Sehingga nanti disarankan Bapak Ibu kita menggunakan laptop atau HP yang kameranya aktif. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti otomatis, nanti sebentar kita akan langsung praktekkan Bapak Ibu ya. Otomatis nanti ketika kita mengklik allow, itu otomatis akan keluar kamera kita. Akan keluar kamera kita, kelihatanlah kita di situ mengerjakan soal. Jadi ini disarankan itu kita menggunakan laptop yang ada kamera atau HP ada kamera. Namun Bapak Ibu, saya lebih menyarankan lagi kita menggunakan laptop. Kenapa Bapak Ibu? Karena soalnya itu panjang-panjang. Jadi soalnya itu panjang-panjang sehingga kalau kita menggunakan laptop HP itu apalagi kalau umurnya sudah seperti saya itu mungkin agak terganggu lah kita membacanya. Tapi kalau laptop kan apalagi kalau pakai komputer yang besar, keren sekali tuh mengerjakannya. Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya bagaimana skema pelaksanaannya? Jadi skema pelaksanaannya direktorat kemudian mensosialisasikan ke wilayah dan kabupaten, dilanjutkan dari kabupaten kota ke guru PAI. Kemudian FKG, KK, GM, GMP berkoordinasi dengan pengawas dan PAIS atau PAKIS kabupaten kota untuk menentukan skema pelaksanaannya, mandiri atau berkumpul. Dan ini sudah beberapa kabupaten saya lihat sudah berkoordinasi untuk menentukan mandiri atau berkumpulnya di mana. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu saya akan perlihatkan link dan ini sudah dikirim oleh Pakis, Pak Haji Nasir sudah kirim link untuk menentukan per kabupaten kota Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini kita sepakati dulu dengan FKG, KKG, MGMP, dengan pengawas, dengan Pakis baru kita mengisi link. Linknya yang ini Bapak Ibu, https://s.id/PK online PPKB GPI ini. Jadi nanti diklik untuk mengisi skema pelaksanaannya per kabupaten Bapak Ibu yang mengisinya. Bukan Pakis Kanwil yang mengisi tetapi kabupaten kota yang mengisi. Kemudian pelaksanaan PK online insya Allah ini sudah berlangsung tanggal 3 kemarin. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan hasil PK online. Ini juga akan ada linknya masing-masing Bapak Ibu. Nah selanjutnya monitoring. Nah untuk monitoring itu ada di kabupaten, ada di provinsi Bapak Ibu. Jadi ini bukan lagi ranah kita Bapak Ibu sebagai GPAI ya. Cuma saya akan tetap menjelaskan sekiranya dalam Zoom ini ada perwakilan dari kasih PAIS kabupaten kota atau Bapak Ibu pengawas. Jadi monitoring dan evaluasi tingkat pusat itu dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh direktorat. Kemudian untuk provinsi itu dilakukan jika kabupaten kota yang melaksanakan program secara terfokus. Kemudian untuk monitoring, Monef dari tingkat provinsi itu dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh kantor Kementerian Wilayah Provinsi itu kalau ada ya. Kemudian untuk kabupaten kota juga itu dilaksanakan jika ada surat penunjukan dari kabupaten kota. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang akan nanti diisi, ini petugas melaporkan hasil monitoring secara online melalui yang tadi itu, yang link. Nanti saya akan perlihatkan juga linknya Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, nah laporan hasil PK online berupa hasil pemetaan berupa GPAI yang terdiri dari kompetensi pedagogik dan profesional akan dimanfaatkan untuk arah pengembangan keprofesian berkelanjutan guru PAI tahun 2013. Jadi hasilnya nanti itu Bapak Ibu itu akan menentukan pelatihan-pelatihan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi ada 6 kompetensi yang Bapak Ibu harus kita jawab Bapak Ibu ya. Dan hasilnya nanti itu akan keluarlah rapor kita, lapor pribadi guru-guru PA itu. Dia GPA itu kurangnya di mana.
Jadi kalau hasilnya nanti Bapak Ibu, untuk guru, untuk kita, itu dapat melihat hasil pemetaan kompetensi pada akun siaga masing-masing. Jadi hasil atau nilai kita Bapak Ibu, yang bisa melihat itu adalah kita sendiri saja, kita sendiri. Tidak bisa dilihat oleh orang lain, kecuali teman kita itu mengetahui akun siaga kita. Nah, kita kan rata-rata Bapak Ibu, sebagian besar GPA itu akun siaganya itu ada di operator siaga kabupaten. Berarti beliau juga operator juga bisa melihat. Tetapi kalau misalnya kita sudah ganti passwordnya, maka operator pun tidak bisa melihat. Kemudian untuk kabupaten kota dan kanwil itu hanya bisa melihat rekapan Bapak Ibu. Jadi kanwil kabupaten kota tidak bisa melihat nilai per orang itu. Saya tidak bisa dilihat oleh operator kanwil. Operator kanwil hanya bisa melihat rekap hasil pemetaan kompetensi di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau Sulawesi Tengah, kanwil itu hanya bisa melihat rekapan hasil secara keseluruhan. Kemudian subdirektorat yang dimaksudkan di sini adalah subdit TK, SD, subdit SMP, SMA, itu hanya bisa melihat secara nasional pada jenjangnya saja. Jadi kalau subdit SMP hanya bisa melihat pemetaan GPI secara nasional pada guru-guru SMP. Begitu juga SD, begitu juga TK dan seterusnya. Nah, terus untuk direktorat itu melihat rekap hasil pemetaan kompetensi GPI secara nasional. Sulawesi Tengah berapa persen? Sulawesi Selatan berapa persen? Jadi itu dilihat oleh direktorat. Yang bisa melihat itu adalah guru PAI sendiri dengan nanti adalah tim data dari PPKB. Jadi tim data itu tahu semua. Nah, hasil dari pekerjaan kita di PK online itu, tim data nanti yang akan memetakan kita. Ini masuk di pedagogik 1, yang ini masuk di pedagogik 2, yang ini masuk di pedagogik 3. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini. Nah, ini Bapak Ibu tentang hasilnya. Jadi hasil tindak lanjut hasil pemetaan PK online itu Bapak Ibu. Jadi nanti kan kita akan mendapatkan hasil. Nah, bagi yang hasilnya nilainya itu 91 sampai 100 masuk kategori sangat tinggi. Nah, apa konsekuensinya? Yang nilainya 91 sampai 100 itu berpeluang mengikuti seleksi pelatih nasional atau pelatih provinsi. Nah, sekarang dari hasil itu misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada hasil yang nilainya 91 atau 92, berarti Bapak Ibu berpeluang mengikuti seleksi. Bisa seleksi pelatih nasional atau pelatih provinsi. Tapi Bapak Ibu bukan berarti otomatis dia langsung menjadi pelatih, bukan. Tetapi mengikuti seleksi seperti yang telah kami lalui. Nah, kenapa dibuka seperti itu Bapak Ibu? Karena masih banyak provinsi-provinsi atau secara nasional kita masih membutuhkan pelatih-pelatih, terutama pelatih nasional, terutama pelatih provinsi dan terutama pelatih daerah. Itu yang dibutuhkan. Sulawesi Tengah sendiri itu untuk pelatih provinsinya itu masih sangat dibutuhkan. Masih banyak kompetensi yang belum terisi, masih banyak jenjang yang belum terisi. Oleh karenanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendapatkan nilai 91 sampai 100, Bapak Ibu berpeluang. Kemudian dianggap tinggi itu ketika kita mendapatkan nilai 81 sampai 90. Itu berpeluang untuk mengikuti seleksi pelatih daerah atau pelatih daerah PPKB GPI. Yang kemarin kita sudah laksanakan, itu sudah ada, setiap kabupaten kota itu sudah ada. Tetapi jika mendapatkan nilai hasil 81 sampai 90 itu juga berpeluang untuk mengikuti seleksi. Sekali lagi mengikuti seleksi, bukan otomatis menjadi pelatih daerah. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang nilai 71 80 itu juga masih berpeluang mengikuti seleksi pelatih daerah. Jadi standarnya ada di nilai 80 Bapak Ibu. Ayo kita kejar supaya Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi pelatih daerah. Nah, dianggap rendah jika kecil dari 70. Nah,
Bagi nilai di bawah 70, itulah yang akan menjadi prioritas peserta pelatihan PPKB. Jadi yang nilainya nanti kelihatan setelah ditutup nanti kan akan langsung nilainya dapat 65 misalnya. Berarti kita siap-siap mengikuti pelatihan. Jadi nanti kan nilainya itu otomatis di bagian data, tim data di pusat itu langsung di sana terekap. Si Emi misalnya di pedagogik satunya nilainya sekian, pedagogik duanya sekian. Nah di situ nanti tim data itu akan melihat, oh Emi ini dia harus mengikuti pelatihan kompetensi ini, kompetensi ini, kompetensi itu. Dan itulah nanti akan dipetakan di siaga masing-masing Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, jadi ini timelinenya. Ini sih sudah sosialisasi. Nah ini masih berada di sini ya Bapak Ibu 3 sampai 16 kita melaksanakan kita tanggal 11. Kemudian 17 sampai 30 itu pengelolaan dan pengiriman laporan. Ya, laporan ke pusat maksudnya dari kabupaten kota mengirim ke Kanwil, Kanwil mengirim ke pusat. Selanjutnya ini jadwal Bapak Ibu, ini sudah beredar semuanya. Ini sudah selesai tanggal 3, tanggal 4 sudah selesai, tanggal sudah selesai. 6-7 hari Sabtu Ahad istirahat. Dilanjutkan lagi nanti hari Senin itu Jawa Tengah, DKI Jakarta, tanggal 9. Nah ini kita di sini, tanggal 11. Tanggal 11 itu semua Sulawesi. Ada 24.362 orang guru PAI se-Sulawesi akan mengikuti PK online. Nah, bagi yang terkendala jaringan, entah jaringannya lalot, kemudian keluar dia tidak bisa lagi masuk, atau mati lampu, maka bisa mengikuti susulan di tanggal 15 sampai 16. Ya Bapak Ibu. Nah, terus apa konsekuensi guru yang tidak mengikuti PK online? Bagi guru yang tidak mengikuti PK online, maka dia tidak bisa membuka fitur-fitur yang ada di Siaga. Nah, kita kan setiap semester mengupload pembagian tugas, mengupload jadwal, mengupload setiap bulan kita mengupload absen siaga. Nah, itu tidak bisa terbuka kalau kita tidak mengerjakan PK online. Jadi sebelum masuk ke fitur yang lain, kita selalu disuguhkan PK online. Kalau kita belum selesai melaksanakannya. Jadi mohon bantuannya teman-teman, sahabat-sahabat semua yang bergabung dalam Zoom ini, sampaikan ke kawan-kawan kita yang belum sempat mengikuti sosialisasi ini, penguatan ini, mohon disampaikan untuk ikut. Ya, untuk ikut supaya siaganya itu bisa dibuka fitur-fitur yang lainnya. Nah, sudah. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti pada pelaksanaan, Bapak Ibu mengalami kendala bisa menghubungi ini admin PPKB. Ini ada nomor teleponnya ya. Admin PPKB. Tapi insya Allah semoga kita tidak mendapatkan kendala apa-apa. Makanya DPW Akpai bekerja sama dengan Kanwil Kemenak bidang Pakis untuk melaksanakan sosialisasi supaya kita tidak mendapatkan lagi kendala-kendala. Nah Bapak Ibu, saya stop share dulu, mungkin ada pertanyaan sebelum nanti kita akan mempraktekkan Bapak Ibu ya. Kita langsung membuka aplikasi Siaga kita sebentar. Bapak Ibu siap-siap dengan laptopnya kah atau dengan HP-nya, kita langsung mempraktekkannya. Untuk sementara sampai di sini dulu, nanti silakan kita tanya jawab dan setelah tanya jawab kita langsung praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.